Itu. Tapi lu pernah gak, Am? Apaan? Kan lu ngonten ya, Am. Udah terjun di YouTube nih. Terus ada orang yang teriak, YouTuber duitnya banyak nih. Gue dapet AdSense tuh gue ngegirangnya kayak orang norak kan. Yang gue Ya gitu-gitu. Ibaratnya nggak tahu itu refleks ya. Maksudnya gue nggak dibikin-bikin, tanyanya Dian kan. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube gue dan selamat datang di cerita hari ini. Dia lagi tapi di sini cerita hari ini gue mau belajar gimana caranya biar nggak kena pelanggaran. Karena lo kena pelanggaran ya. Iya, jadi itu gue kan memang punya channel itu ada banyak ya, banyak ya. Maksudnya memang salah satu channel gue itu udah ya lumayan sih, maksudnya udah monet, tapi memang kan sebetulnya di konten gue yang udah monet ini tuh semacam podcast juga sih nih, cuma lebih ke dewasa gitu loh, bisa dibilang ngobrolannya dewasa lah gitu. Nah ada salah satu video tuh gue belum berani tuh buat bikin dewasa karena kan gue mesti perizinan dulu. Tapi memang karena gue rasa sih mungkin emang banyak sih, bukan gue doang yang ngeluh ya, semenjak corona nih pandemi. Katanya juga itu juga siapa ya, YouTuber siapa ya, gampang baper semenjak kayak gini. Iya. IG juga katanya Arif juga gampang baper. Ya, jadi sih jujur gue kan yang bikin channel yang kena pelanggaran ini kan baru ya. Gue memang nggak begitu paham tadinya gitu. Soalnya kan kalau YouTube kita sendiri juga kan otodidak. Kayak minta ajarin atau gimana. Karena buat belajar juga kita mesti ngeluarin karena juga belajar buat yang gratis juga dari YouTube untuk YouTube ya. Iya, karena ya justru karena kita nggak punya dana, makanya kita nggak kayak jalur kita minta ajarin. Kan ada tuh kayak grup WA atau apalah ya yang minta ajarin gitu. Di IG juga banyak tuh iklan-iklan yang buat kayak konten kreator, ide-ide gitu. Kayak gitulah maksudnya. Nah jadi tuh gue memang tuh kena pelanggaran itu, padahal sih buat gue pribadi nggak begitu parah video gue itu. Jujur di situ tuh gue nge-review semacam jujur underwear ya, tapi nggak begitu kelihatan lah. Malah video yang fullnya nggak kena. Malah video pendeknya yang kena. Nah gue tuh bingung di situ kan. Dan banyak juga YouTuber yang bukan bahas konten dewasa juga kena juga ngeluh dolar kuning sekarang. Semenjak pandemi tuh katanya tuh dolar kuning sering nongol nih. Kalau dolar kuning tuh jadi pendapatan lo berkurang lah. 0,5%. Jadi kalau yang seharusnya full jadi 50% gitu ya. Iya, bahkan malah tidak ada iklan sama sekali. Jadi YouTube yang apa ya, kasih lah gitu, terserah dia deh, mau naruh apa enggak di channel lo, walaupun udah lo atur gitu setiap detik iklannya gitu, walaupun titik-titiknya banyak. Emang tuh ya kalau nge-YouTube yang penting lo kalau baru mulai sih carinya orang-orang yang baru kayak kita gini, maksudnya jadi patokannya tuh ngeliatinnya tuh YouTuber pemula lah, orang biasa. Karena dia lebih jujur, lebih tahu kondisinya ya, lebih terbuka kan. Kalau artis juga pasti udah gampang lah ya kan, karena dia udah namanya lah di TV. Kita kan bukan siapa-siapa nih, jadi ya udah lu gimana lu nya aja deh gitu, cari ciri khasnya gitu. Tapi lu pernah gak, Am? Apaan? Kan lu ngonten ya, Am. Udah terjun di YouTube nih. Terus ada orang yang teriak, YouTuber duitnya banyak nih. Iya itu sering sih memang. Sih? Emang tadinya gue berpikir tuh nge-YouTube tuh pasti ngasihin duit. Ya nggak munafik, semua orang cuan. Pasti ngasihin duit, cuman kan mereka nggak tahu itu loh, kayak lo mesti menuhin semua syaratnya, kayak 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Itu mereka nggak tahu. Yang taunya kita ngonten, kita bikin video, upload di YouTube, dapat duit, udah. Gitu. Tadi sama mungkin sih gua, kesel banget gua. Emang jujur nggak munafik ya, sebelum gua nge-YouTube gua berpikirnya sama nih kayak gitu. Gua ngupload, maksudnya kayak asal upload gitu, terus nanti dapat duit gitu doang. Ternyata tuh nyari 1000 sama 4000 jam time tuh susah, maksud gue
susahnya ya susah banget, lo tau lah gue memulai YouTube kan channel Yam Sabili kan, terus Coach Barbie itu nggak membuahkan hasil, cuma ternyata rezekinya di channel yang beda gitu. Ya nggak tahu ya, pesem dua ya otaknya mesum gitu najis. Maksud gue ya jadi gimana ya, kalau berhubung channel itu yang naik ya gue terusin ya. Karena udah kepalang tanggung. Bener. Maksudnya apalagi kayak misal kayak lo baru ngerintis kan nih, ya udah lo kayak konten ini jatuhnya kan cerita gitu ya, ya udah lo cerita aja dulu gitu. Jadi nanti kan orang tahu channelnya Arif DJ nih tentang cerita nih, ngobrol-ngobrol gitu maksudnya. Nggak apa-apa, mungkin lain kali lo selipin kayak pengalaman lah, kayak mungkin ada pengalaman sedih lah atau pengalaman yang cewek-cewek bayaran misalkan kayak gitu. Nanti kalau gue sih emang punya tujuan ke situ, cuman kan gue mesti ngajuin proposal dulu nih ke yang maha tinggi ke ini ya. Gitu. Gue mau ngajuin dulu. Entah itu perjanjian ini mesti ada dia atau gimana, gue juga kan tahu. Karena memang apa ya, gue sih gue juga pernah kayak kalau gue bujang sih gue gas terus. Iya sih. Tapi ya apa ya, gue pernah sih dibilang kayak, woi itu baru banyak duit nih, minjem duit dong, apa sombong apa gimana gitu ya. Gue aja itu dari bulan November ya, November kalau nggak salah, sampai sekarang itu AdSense gue belum turun, masih jauh nih, masih baru $50. Sedangkan ditarik itu minimal $100. Apalagi video gue banyak dolar kuning, jadi susah buat ya ngarepin gitu. Tapi gue intinya ya udah upload, yang penting upload. Jangan sampai kosong seminggu tuh gitu, seminggu misalkan 2 deh gitu maksimal. Apalagi lo kalau baru-baru nge-YouTube pasti semangat kan gitu. Jadi ya udah lo bikin gitu. Soalnya tapi yang lebih enak sekarang loh, YouTuber sekarang dia udah ada iklan. Lo nongol nggak? Kadang ada. Kalau lo nggak sadarin tuh. Apa YouTube milik gue? Aplikasi ya? Gue nggak tahu sih. Enggak, emang ada juga sih YouTube yang denger gak sih? YouTube denger gak sih? YouTube dia tidak melihat tapi mendengar gitu. Ngedengar sih kayaknya, kalau ngelihat dia nggak. Iya, baper lah. Ya maksud gue kayak jujur, kalau gue sih kecewanya sih memang dolar kuning ya, itu selalu nongol padahal segitu ucapan gue jaga. Kadang gue kayak pet gitulah, gue burung-burung lo sensor ya? Gue sensor atau gue kayak alihin, tapi tetap dolar kuning gitu. Tapi gue masih nggak apa-apa lah, namanya kita juga YouTube itu kan platform gratis ya. Jadi bersyukur sih ada YouTube gitu, ibaratnya bisa nyalurin lah apa yang kita pengen tumpahin itu. Karena kan gue tahu YouTube karena dari ceritanya si Andovi. Dia bilang dia mau masuk TV susah kan. Dulu kan masuk TV susah tuh susah. Gimana caranya gue bisa masuk TV? Daripada gue maksain buat masuk TV, kenapa gue nggak bikin TV sendiri? Itu dicarilah platform dia. YouTube. Ketemulah YouTube. Dia bikin video di situ. Mungkin kita nggak sadar ya gitu. Padahal juga itu dulu juga nggak ada duitnya. Dulu juga gue ibaratnya beberapa kali ngupload ke YouTube cuma iseng gitu. Orang Raditya Dika aja yang kayak dari kan si Andovi Jovi tuh dia mulai dari 2010 ke 2011 gitu. Nah, Raditya Dika lebih jauh 2007 dia main YouTube. Udah mulai. Iya. Pas dia tahu ada duitnya dia kaget. Kok biasanya nggak ada duitnya gitu. Iya. Kira sama dia video lama di upload lagi. Jadi kayak enaknya sih dia inget akunnya nih, salah nih. Kalau gue kan ada tuh beberapa yang gue upload dulu gitu, ternyata viewersnya banyak kan nyesel. Aduh kenapa nggak gue dulu gitu. Ya tapi kan bagusnya kan dengan Bang Raditya Dika tahu Andovi masuk gitu kan, kita juga jadi kecipretan kan, jadi kayak ya tahu lah ternyata YouTube juga bisa ngasilin duit. Nah kesini kan stigmanya kan udah kayak tai nih. Lo mau YouTube lo dapet duit. Itu yang gue paling gede. Ya emang sih banyak sih, nggak 1-2 orang kayak
nyangka tuh lo nge-YouTube nih, lo pasti ada duit deh gitu kayak. Iya. Wah nge-YouTube nih, jujur gue malu tuh karena orang tuh menurut pikir kayak gitu, tapi alhamdulillah ya doainnya kita ada duit gitu. Cuma gue malu, gue belum ada hasil, jadi gue pun nggak mau keluar kayak gue upload apa ini gue nih, enggak, gue paling beberapa orang lah ya kayak lu, kayak misalkan teman-teman aja gengs gitu. Untuk orang lain gue belum berani nih nge-publish karena kan apa ya gue belum ada duitnya deh. Takutnya gue malah diremehin kayak lu nge-YouTube lu gini mana belum ini ya, belum setimpal lah, belum gajian gitu-gitu. Apalagi pas yang gue dapat AdSense tuh gue ngirangnya kayak orang norak kan, yang gue gitu-gitu ibaratnya nggak tahu tuh refleks ya, maksudnya gue nggak dibikin tanyanya Dian kan, itu benar-benar beda, nggak tahu kenapa padahal masih cuma sekedar surat kan. Tapi setengahnya kan kayak diapresiasi lah sama YouTube kayak surat, tandanya tuh emang ada gitu, gitu. Iya. Emang ribet sih benar tuh prosesnya. Mungkin nanti lo bakal ngalamin ya, maksud gue tuh semoga cepat naik channelnya terus, jadi lo bisa ngerasain lah sensasinya dapat ya. Nungguin nih abis lo jadi baru kertas doang ya, sepucuk kertas doang ya. Belum silver. Nggak, belum jadi golden. Jadi tuh gini, nge-YouTube kan lo 1000 dulu, 4000 jam tayang. Ini gue mungkin teman-teman mungkin banyak yang tahu sih ya, cuma buat teman-teman gue nih yang nggak tahu, buat penonton gue yang nggak tahu. Iya, terus juga ya bagi-bagi sharing aja deh pengalaman YouTube gitu ya. Ibaratnya kali aja di sini juga ada yang baru mulai. Jadi kayak lo habis dapetin 1000 subscriber sama 4000 jam tayang. Nah, ntar lo daftar ulang kayak semacam ngisi identitas dulu. Nanti tapi lo harus dicek tuh langkahnya sampai 3 kali. Nah, langkah yang kedua atau ketiga tuh agak lama gitu, masa semingguan. Pokoknya kalau channel lo udah lolos, udah nanti timbul iklan. Kalau lo udah nyampe $10, itu baru dia minta verifikasi alamat. Alamat rumah lo gitu. Terus kayak terusnya dapat berapa dolar lagi, baru verifikasi ATM rekening lo. Bisa kalau rekening bebas, rekening bini lo, rekening saudara lo, tapi yang penting kan akunnya Google-nya Google lo. Dan kalau bisa dilindungin sih akun Google lo, jangan sampai kalau bisa nyangkutin ke nomor kalau bisa. Jadi kan orang kalau mau login nggak bisa kan. Gue juga gitu. Gue kan kadang kita belum gue setel. Iya, kadang kita kan nyepelin kan kayak adalah Google doang gitu kan. Soalnya kalau YouTube gue kan terhubung Google kan. Jadi tiap mau gue login di HP orang, HP di mana itu minta verifikasi kan ke nomor. Nah itu pentingnya. Jadi lu nggak, kalau misalkan lu nggak verifikasi kan orang tahu email lu apa password lu udah kelar. YouTube colong ya. Tuh banyak colong gitu ya. Berarti berapa minggu lu kena? Gue tuh kena pelanggaran. Awalnya gue tuh kena satu pelanggaran itu, kalau yang ada kan tanda peringatan gitu katanya nggak bisa hilang ya. Ada tuh kayak peringatan aktif gitu. Nah gue nggak paham sih sebetulnya ini peringatan ke satu apa kedua. Soalnya gue juga searching sama komen-komen di YouTube orang tuh katanya setelah 90 hari, 1 bulan setengah, itu udah bisa lagi kayak kita ngupload gitu. Udah normal lagi. Ada yang bilang sih itu hilang lagi kan dengan sendirinya, tapi peringatan pertama nggak hilang. Ini kan sampai 3. Ketiga akunnya ditutup. Baru di banned. Makanya mungkin gue sih amit-amit ya gitu. Untuk ngejaga-jaga mungkin kalau misalkan memang akun gue aktif, mungkin gue lempar dulu maksudnya kayak gue ngelempar ke mana, ke akun gue. Tiap gue bikin video nih, gue lempar nih, follow juga ini gitu, subscribe juga yang ini gitu, karena kan kita nggak tahu ya, apalagi YouTube tuh lagi sensitif gitu. Makanya mungkin jadi pelajaran juga sih, jadi kayak hati-hati sih buat konten ya, walaupun kita nggak ngerasa salah gitu, cuma ya udahlah mau gimana kan. Kita mau ngeluh kemana kayak gitu. Semua hak dia sih. Iya, jadi nggak bisa bergerak sama sekali. Intinya ya ada plus minus lah, maksudnya jadi lo besoknya kan hati-hati ngomong, kayak terus hati-hati mikirin konsep.
Karena mungkin gue juga nggak mau ngejelasin maksudnya tips and trick itu pasti itu kan jatuhnya personal ya gitu. Iya. Pada intinya tuh lo ya udah lo cari aja nih apa tuh channel lo tuh pengen lari kemana. Iya, senyaman mungkin ya. Senyaman lu gitu, jangan ngikutin maksudnya kayak ini kayaknya gimana deh gitu. Tapi memang tuh penting juga sih kayak misalkan lagi rame lo omongin nggak apa-apa gitu. Sesekali mungkin. Sesekali, bisa kayak lagi tren kan kayak iko-iko yang kemarin lo bikin sama gue. Itu nggak apa-apa gitu lo omongin gitu, terus apalagi apa itu bagus gitu. Cuma pada intinya misalnya kayak lo cerita kan nih, ya udah cerita. Kalau bisa sih yang ada edukasinya nih. Jadi misalkan kayak yang gue bilang tadi, misalkan kayak lo ngundang temen yang dalam arti kurung misalkan bekas PSK. Jadi kayak lo kalau misalkan ada edukasinya kan orang juga paham kayak lo ngundang misalkan entah dia masih menjalani prostitusi atau dia udah instap. Sebenarnya ada kayak hal yang baik buruknya gitu di sharing. Kayak gitu, maksudnya lebih ke situ sih. Pembelajarannya ya. Pembelajarannya ada, terus kayak ya mungkin namanya orang kan ada yang demen cita-cita kayak gitu. Makanya kayak gue kan ngambil konsepnya cerita dewasa gitu. Jadi ya udah yang suka ya udah berarti masuk ke channel gue, yang nggak suka ya mungkin ya udahlah, namanya hidup. Jangan kan di YouTube, di sosmed, di kenyataan aja kan ada yang suka ada yang enggak. Itu wajar. Makanya gue bikin konten bocah tetangga. Bocah tetangga emangnya. Iya. Ini memang. Karena yang baca cuma tetangga doang. Itu dia. Kalau yang netizen kan ngebacotnya diketikan doang. Kan? Jadi ya udahlah, ibaratnya nggak apa-apa sih, semakin banyak netizen makin bagus. Bikin kaya. Jadi nih kalau buat ngindarinnya harus kayak gimana? Buat yang baru-baru memulai, biar nggak salah jalan gitu. Kayak gue kan juga belum dimonet, masih jauh banget gitu. Itu ya pokoknya kalau misalkan emang lo bahasnya musik, cover lagu, ya itu wajar ya kalau lo tuh kena copyright. Jadi itu harus kan lagu orang ya. Ibaratnya kan tadinya jujur gue kaget tuh, tapi ternyata kan memang kita jatuhnya bagi hasil kan sama penciptanya, sama yang punya lagu, itu wajar. Jadi jangan kaget kalau lo cover lagu terus. Sebenarnya kalau cover lagu sih, kalau gue sudut pandang gue, kalau cover lagu lo cuma naikin nama lo. Iya benar. Lo jangan ngarepin duit di situ. Lo cuma karena lo karena buat di musik lo cuma nyari panggungnya. Ke panggung off air. Iya benar. Undangan TV, ya kan. Itu yang di situ. Jadi kalau buat di YouTube jangan ngarep. Kecuali lagu sendiri kan. Kecuali lagu sendiri, terus juga lagu sendiri juga mungkin kadang kan namanya chord kan gitu, kadang sama. Makanya kalau punya lagu sendiri cepet-cepet diurus gitu kita nih. Nah maksud gue tuh gini, kayak kalau musik memang kalau bisa sih lo ya udah hobi kan biasanya. Tetap mau lo konten apaan, ya udah tujuan lo fun aja dulu. Duit nyusul, apalagi nyanyi. Itu pasti kalau rezeki juga lo nanti diundang kan kemana-mana apa off air atau itu. Ada yang endorse, maksud gue kalau musik biasanya menangnya di endorse nih. Jadi kayak ada yang ini dong endorse gitu. Kan lumayan gitu. Itu di endorse. Jadi di endorse bukan karena lo nyanyi itu. Karena nyanyi juga plus, tapi lebih banyak di endorse. Cuma kalau konten-konten kayak yang lo gini aman sih sebetulnya, kayak sharing. Ada yang punya. Karena juga kan walaupun pembahasannya sama, paling yang lo harus jaga ya kata-katanya, terus biar nggak kuning. Biar nggak kuning. Iya, maksudnya kayak lo cara ngomong, apa lo nggak ngomong kasar apa gimana gitu bahasanya, serapi mungkin deh gitu. Konten review juga aman gitu kan. Tapi ya balik lagi juga kalau misalkan kan lo nggak pakai backsound ya. Backsound enggak? Backsound. Nah, kalau yang pakai backsound cari yang nggak copyright, banyak di YouTube, tinggal download. Gua kalau ngambil sih di situ sih gua. Musik-musiknya di YouTube gua ngambil di situ. Iya, itu yang penting ya, maksudnya itu bebas copyright emang. Bebas copyright kayak musik-musik yang biasa orang pakai yang ya itu gitu. Jadi lo nyari musiknya juga yang bebas copyright gitu. Jadi lo kan capek-capek ya bikin video, tapi lo nggak cover lagu kena juga. Kalau memang konten dewasa juga
Tapi yang gue bingung gini, konten dewasa tapi kalau kita batasin ternyata monetnya nggak aktif, monetisasinya nggak. Maksudnya gini, kita bahas konten dewasa. Karena suka ada konten ini tidak untuk anak-anak atau atau batasi. Misalnya kita batasi, itu kita nggak dapat apa-apa. Jadi kayak penonton gratis, ngerti gak? Tapi itu ngindarin pelanggaran. Kan biasanya kalau nonton YouTube suka gini gak? Misalnya kayak video ini dewasa, lanjutkan atau gitu kan? Nah itu, tapi yang ngupload itu nggak dapat apa-apa. Oh gitu. Jadi selama ini gue ngupload nggak dapat apa-apa dong? Yang mana? Gue selama ngupload batasi semua. Oh enggak, maksudnya batasi ke umur. Iya. Lo tidak kan? Apa iya? Gue video tidak untuk anak-anak. Iya, tapi yang umurnya umurnya enggak? Iya, jadi tidak sama tidak kan? Iya. Kecuali iya. Terus saya kalau kecuali gue klik video lo, batasan batasan umur. Nah itu nggak dibayar, nggak ada. Kan habis batasi kan ada kelanjutan lagi tuh. Iya, jadi kalau mau konten lo dewasa, ngomonginnya mungkin lebih intim ya. Kalau bisa ya udah dibatasin, jadi tapi nggak apa-apa, lu nggak dapat monet, tapi kan aman. Minimal orang tahu di akun berarti ya. Jadi berarti kayak lo ngebahas gini nih, misalnya janda seksi, nah itu kan oke nih, lo nggak dapet apa-apa, cuma kan jadi orang pada ngegiring ke channel lo, pancingan aja. Anggap aja itu satu video amal deh gitu. Makanya mungkin gue nanti kalau emang sekiranya ngomonginnya yang lebih intim, mungkin gue gituin. Karena gue sumpah capek gitu nih, gue juga nyari subscriber tuh. Kayak kemarin gue coba bikin akun baru, nama baru. Gue ngupload cuma sekedar klarifikasi yang gue di banned. Itu viewsnya dikit. Makanya bingung gitu loh. Maksudnya gue pikir kan dengan gue udah punya channel yang itu, dengan nama yang sama, ternyata ya udah sama aja, channelnya nggak ada yang nonton gitu loh. Jadi emang susah berarti. Gitu. Jadi intinya tuh harus hati-hati kalau nge-YouTube ataupun berkecimpung di dunia sosial. Harus hati-hati, harus batasi, jangan asal. Itu juga sebenarnya bahaya juga sih, emang kalau asal. Iya, tapi kan ada orang ya balik lagi sih kayak model Keanu. Ini kan ngomongnya belak-belakan, tapi kan memang dia tujuannya nggak narik bukan di situ kan. Nggak narik duit. Dia kan memang mainnya IG. Kayak Nikita Mirzani. Kalau dia kan memang ya udah, gue juga duit YouTube nggak begitu. Duitnya gedean di TV sama endorse. Jadi kalau kita kan orang biasa nih, harapin semua. kalau misalkan nggak munafik, lo bohong aja, lo pada nggak butuh duit. Iya. Maksudnya lo bohong kayak gue cuma kalau ada juga sih memang yang bener hobi gitu ya. Cuma kalau emang lo nyarinya duit ya udah ikutin cara main YouTube. Walaupun kadang gue juga suka kesel ya. Tapi ya mau gimana lagi? Itu jadinya.